warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Ainun Oktavianti di sini sebagai perwakilan kelompok dalam pembukaan PPT. Saya dan kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami pada mata kuliah Fisika Dasar yang menerangkan materi bab gaya dan gerak 2. PowerPoint berikut disusun oleh Alfi Ainun Oktavianti, Ayuni Eka Cayati, dan Siti Rusdiana. Gaya dan gerak 2 meliputi gaya gesek, gaya tarik dan kecepatan terminal, dan gaya melingkar beraturan. Daftar isi. Gaya gesek meliputi pengertian gaya gesek, sifat-sifat gaya gesek, jenis gaya gesek, dan persamaan gaya gesek, dan contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Gaya tarik dan kecepatan terminal meliputi pengertian gaya tarik dan kecepatan terminal, persamaan gaya tarik dan kecepatan terminal, contoh gaya tarik dan kecepatan terminal dalam kehidupan sehari-hari. Gaya melingkar beraturan meliputi pengertian gaya melingkar beraturan, persamaan gaya melingkar beraturan, dan contoh gaya melingkar beraturan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Alfi Ainun Oktavianti akan menjelaskan tentang materi gaya gesek. Pengertian gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak benda. Gaya ini terjadi karena sentuhan benda dengan bidang lintasan akan membuat gesekan antara keduanya saat bergerak. Sifat-sifat gaya gesek. Menghambat gerak benda. Arah gaya gesek ini selalu berlawanan dengan arah gaya luar yang bekerja pada benda, sehingga gaya gesek ini bersifat menghambat gerak benda. Berlawanan arah. Apabila benda bergerak ke kanan, maka arah gaya gesek ini ke kiri. Besar gaya tergantung tingkat kekasaran. Besarnya gaya gesek itu dipengaruhi oleh tingkat kekasaran pada permukaan benda yang bersinggungan. Besar gaya dipengaruhi luas bidang. Semakin besar permukaan luas sentuh, semakin besar juga gaya geseknya. Jenis-jenis gaya gesek. Gaya gesek statis. Gaya gesek statis adalah gaya yang bekerja saat benda diam hingga tepat saat benda akan bergerak. Menurut hukum 1 Newton, pada benda yang diam, resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0. Gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis adalah gaya yang bekerja saat benda bergerak. Gaya gesek kinetis atau dinamis ini terjadi pada saat dua benda bergerak relatif satu sama lainnya, serta saling bergesekan. Persamaan gaya gesek statis. Fs sama dengan mu s dikali Fn, di mana Fs sama dengan gaya gesek statis, mu s sama dengan koefisien gaya gesek statis, Fn sama dengan gaya normal. Perhatikan gambar di samping untuk melihat arah-arah gaya, karena setiap benda yang diam hingga tepat akan bergerak memiliki nilai gaya gesek statis. Maka benda tidak akan bergerak jika gaya yang diberikan lebih kecil dari nilai gaya gesek statis, karena arah gaya yang diberikan dengan arah gaya gesek selalu berlawanan. Jadi, benda akan dapat bergerak jika gaya yang diberikan lebih besar dari nilai gaya gesek statis. Persamaan gaya gesek kinetis. Nilai gaya gesek kinetis merupakan hasil perkalian antara koefisien geseknya dengan gaya normal benda. Persamaannya yaitu Fk sama dengan mu k kali N. Keterangannya,
di mana Fk sama dengan gaya gesek kinetis, μk sama dengan koefisien gesekan kinetis, dan N sama dengan gaya normal pada benda. Contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Rem pada sepeda, menggesekkan kedua tangan agar terasa hangat. Ban mobil pada aspal, semakin licin permukaan aspal maka akan semakin kecil gesekannya. Saya Ayuni Eka Cahyati akan menjelaskan tentang gaya tarik dan kecepatan terminal. Pengertian gaya tarik dan kecepatan terminal adalah segala sesuatu yang dapat mengalir, biasanya berupa gas atau cairan. Istilah kecepatan terminal dipahami sebagai kecepatan yang dicapai suatu benda saat jatuh bebas melalui fluida. Meskipun kecepatan terminal dapat diterapkan pada fluida atau benda apapun. Contoh, fluida yang paling terkenal adalah udara dan objek tipikal adalah skydiver. Dalam kasus yang seperti itu, besarnya gaya hambat terkait dengan kecepatan relatif dengan koefisien hambatan C yang ditentukan secara eksperimental menurut persamaan berikut. Kita dapat menghubungkan gaya-gaya ini dengan kecepatan tubuh dengan menuliskan hukum kedua Newton sebagai berikut. Contoh gaya tarik dan kecepatan terminal dalam kehidupan sehari-hari, seperti air hujan yang turun dari langit, gerakan pada pemain ski, dan pemain biola yang memetik senar biola. Gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar adalah gerak suatu objek yang lintasannya berupa lingkaran mengelilingi suatu titik tetap. Frekuensi dan periode pada gerak lingkar sering disebutkan dalam istilah frekuensi dan periode. Frekuensi yang dilambangkan huruf F kecil adalah banyaknya putaran yang dilakukan dalam satu detik. Sedangkan periode yang dilambangkan huruf T besar adalah waktu yang dibutuhkan objek untuk menyelesaikan satu putaran penuh. Berikut adalah persamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rusdiana dari Prodi Biologi semester 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan gerak melingkar beraturan. Periode dan frekuensi dihubungkan dengan persamaan T sama dengan 1 per frekuensi, di mana T adalah periode atau second, frekuensi atau itu bacanya frekuensi sama dengan F sama dengan frekuensi atau hertz. Kecepatan dan percepatan gerak melingkar. Pada gerak melingkar terdapat hal penting yang harus kamu perhatikan, yaitu semua persamaan dan kecepatan dan percepatan selalu menggunakan persamaan dengan kecepatan sudut dan percepatan sudut. Perhatikan gambar lintasan di bawah ini. Kecepatan atau V merupakan kecepatan linier atau kecepatan yang biasa kamu jumpai dalam gerak lurus. Kecepatan atau disebut omega atau V dan kecepatan linier V dihubungkan dengan persamaan W sama dengan V per R, di mana V
V sama dengan kecepatan linier atau menit meter per second. R sama dengan jari-jari lintasan atau meter. Nilai kecepatan sudut dapat dicari jika diketahui frekuensi atau periodenya. Untuk mencari nilai kecepatan sudut W, dipakai rumus W sama dengan 2pi F atau W sama dengan 2pi per T, di mana W sama dengan kecepatan sudut atau rate per second. Pi sama dengan 22/7 atau 3,14. Pada gerak melingkar, terdapat suatu percepatan pada objek yang mengarah pada pusat lintasan yang dinamakan percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal atau lateks arahnya tegak lurus dengan arah kecepatan linear. Perhatikan gambar di bawah ini. Di mana AS sama dengan percepatan sudut atau meter m per second. Percepatan sentripetal atau AS menyebabkan timbulnya gaya sentripetal Fs yang juga mengarah ke pusat titik lintasan. Gaya sentripetal harus ada agar objek tetap bergerak dalam lintasan atau lingkarannya. Perhatikan gambar di bawah ini. Persamaan gaya sentripetal yaitu sigma Fs sama dengan M dikali AS sama dengan M dikali omega pangkat 2 dikali R sama dengan M V pangkat 2 per R, di mana Fs sama dengan gaya sentripetal atau N. M sama dengan massa benda atau M. Jika sebuah benda digerakkan melingkar secara vertikal, maka komponen gayanya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Kamu dapat langsung mencari nilai kecepatan linier benda dan persamaan V sama dengan akar pangkat gram akar pangkat GR. Pada kasus gerak melingkar, sebuah mobil yang berbelok dan lintasannya melingkar, kamu langsung dapat mencari kecepatan liniernya dengan persamaan di atas juga. Jika lintasannya memiliki kemiringan sebesar theta seperti pada gambar di atas, maka dimasukkan pula kemiringan sudutnya sehingga persamaan kecepatan liniernya menjadi V sama dengan akar pangkat GR tan theta. Tan theta sama dengan V pangkat 2 per GR.
Contoh gerak melingkar dan beraturan pada kehidupan sehari-hari. 1. Permainan roller coaster. 2. Roda kendaraan. 3. Permainan atau atraksi tong setan. 4. Baling-baling helikopter, kipas angin, kapal dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila dalam PowerPoint ini masih memiliki kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.